Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drama kali ini akan menceritakan sebuah kisah nyata tentang ketidakpatuhan seorang anak terhadap orang tuanya. Kisah ini diceritakan dalam kitab Durratun Nasihin. Berikut ini kisahnya. Dahulu, ada seorang kiai yang sangat terkenal dan terkemuka. Santrinya banyak dan jadi panutan masyarakat. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahmani bidai bil lisani falhamdulillahi qadimin awwali wal akhir baqi bila tahawuli summa salatu wa salamu sarmada ala nabi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai, tolong anak saya Pak Kiai. Dari semalam nangis terus gara-gara kegendor lato-lato. Matanya kesakitan sampai sekarang matanya nggak bisa dibuka. Tolong anak saya Pak Kiai. Begitu. Sini, santri, tolong ambilkan segelas air. Mataku udah nggak sakit lagi, Bu. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai. Begitulah sang kiai tersebut, begitu masyhur dan dikenal banyak orang karena kepiawaiannya. Pada suatu hari, kiai tersebut berkeinginan untuk umroh ke kota Mekah. Mumpung masih ada waktu dan juga bekal yang mencukupi untuk beribadah, kiai lalu mencoba meminta izin kepada sang ibu untuk pergi ke Mekah. Tetapi sayang, sang ibu tidak rela dan tidak mengizinkannya berangkat pergi ke Mekah. Wahai ibu, izinkanlah aku untuk pergi umroh ke kota Mekah. Wahai anakku, engkau tahu bahwa keluarga yang kumiliki hanya engkau seorang. Akan bagaimana jadinya jika engkau pergi jauh, Nak? Tapi Bu, aku benar-benar sudah yakin akan tetap berangkat ke kota Mekah. Nak, ibu benar-benar tidak mengizinkanmu untuk berangkat ke Mekah. Ibu tidak meridoimu untuk berangkat ke sana. Maafkan aku Bu, aku tetap ingin pergi sekarang. Jangan pergi, Nak. Ibu mohon. Meskipun tidak diizinkan dan mendapat restu dari sang ibu, kiai kemudian nekat untuk tetap berangkat menuju kota Mekah untuk menjalankan ibadah umroh. Ketika kiai beranjak pergi, sang ibu tetap tidak meridoinya untuk pergi ke Mekah. Sang ibu bahkan sempat mengejar sang anak yang beranjak pergi ke Mekah. Namun, oleh kiai tidak dihiraukan. Karena sangat kecewa dengan anaknya yang tidak patuh, maka dengan penuh keredahan hati, sang ibu lalu berbisik dan berdoa. Ya Allah, sungguh putraku itu sudah membakarku dengan api perpisahan. Aku sungguh tidak ridho dan tidak merestuinya. Berilah dia suatu balasan. Tunjukkan kekuasaan-Mu ya Allah. Perjalanan panjang mulai dilalui kiai untuk bisa sampai ke kota Mekah. Beberapa wilayah, baik desa maupun kota beliau lewati. Hingga pada suatu malam, kiai memutuskan untuk bersinggah di sebuah kota untuk beribadah. Beliau kemudian melangkah menuju ke sebuah masjid
yang ada di kota itu untuk melaksanakan sholat malam. Kebetulan kota yang disinggahi sang kiai itu sedang marak kasus pencurian, dan di malam itu ada tindakan pencurian di salah satu rumah warga yang berdekatan dengan masjid itu. Ada komplotan maling yang masuk ke dalam salah satu rumah warga. Kita cari barang berharga yang bisa dijual. Ingat, jangan gegabah dan berisik. Siap, bos. Bos, ada iwak gesek. Sikat. Bos, ada kangkung. Bungkus. Bos, ada HP nih. Mana. Itu bukan HP beneran, bego. Itu cuma mainan. Cepat, cari barang yang lain. Tanpa pikir panjang, si maling langsung menekan tombol HP tersebut, sehingga HP itu mengeluarkan suara yang membuat pemilik rumah terbangun. Suara apa itu? Sepertinya suara mainan punya si Kamid, anak saya. Kok bunyi sendiri ya? Jangan-jangan ada bobongkong lagi. Ayang, bangun Ayang. Ayang, bangun. Kenapa, Beb? Malam gini bangun orang tidur aja. Ayang denger nggak? Suara HP mainan punya Kamid bunyi sendiri. Aku takut Ayang. Takut itu bebongkong lagi main TikTok. Ah, mana mungkin. Ngadi-ngadi aja nih. Ente kadang-kadang ente. Ya udah, biar Pipi cek dulu ya. Mimi mau tunggu di sini apa mau ikut? Ikut aja, Mimi takut di kamar sendirian. Akhirnya Pak Sarimin dan Bu Sarboah keluar kamar untuk memastikan suara berisik tersebut. Sementara si maling panik karena suara HP yang berisik itu. Dasar bego, ngapain sih bikin berisik? Cepat, matiin lagi, nanti kita ketahuan. Iya, bos, tapi gimana caranya? Astaga, katro banget sih. Sini HP-nya. Saat itu juga Pak Sarimin dan Bu Sarboah kaget melihat ada dua orang yang sedang memasuki rumahnya dan sadar bahwa mereka adalah komplotan maling. Kamu siapa? Pasti kamu malingnya. Tolong, oh ada maling. Oh ada maling. Si maling panik dan kaget, kemudian lari dan berhasil melarikan diri menuju ke samping masjid. Teriakan Pak Sarimin terdengar oleh orang-orang yang sedang ronda malam, sehingga akhirnya orang-orang berkumpul ke rumah Pak Sarimin. Tolong, ada pencuri di sini. Tolong, ada pencuri di sini. Pencuri, mana? Mari, tolong. Lari kemana malingnya? Situ ke arah masjid larinya. Itu malingnya. Ayo kita kejar. Woi maling, maling, tolong maling. Maling. Semua orang mengejar maling tersebut yang berlari menuju ke arah masjid. Sialan, kita ketahuan. Gara-gara lu sih. Maaf bos, namanya juga manusia, dia luput dari salah. Pakai ceramah lagi. Ayo cepat, kita semua ke situ. Ketika orang-orang sampai di depan pintu masjid, mereka kehilangan jejak maling-maling tersebut. Salah satu dari mereka kemudian berkata, Malingnya hilang. Kayaknya masuk di dalam masjid. Ayo cepat, kita masuk ke dalam. maka masuklah mereka untuk mencari malingnya. Ternyata tidak disangka di dalam masjid itu ada seseorang yang tengah berdiri melaksanakan sholat. Orang-orang atau warga yakin kalau orang yang lagi sholat itu adalah malingnya, maka mereka lalu menangkapnya.
Itu malingnya. Ayo kita tangkap. Apa-apaan ini? Lepasin saya. Kamu kan malingnya. Saya bukan maling. Hah, mana ada maling yang mau ngaku. Udah, kita tangkap saja dan bawa dia ke Pak Lurah untuk diadili. Mari bawa malingnya, kita beri hukuman. Jangan dikasih ampun supaya desa rukun. Mari bawa malingnya, kita beri hukuman. Jangan dikasih ampun supaya desa rukun. Orang yang sedang sholat tadi sesungguhnya adalah kiai. Dia ditangkap dan dibawa ke hadapan Pak Lurah untuk diadili dan dihukum. Woi maling, woi maling. Malingnya ketangkap. Maling ketangkap, woi. Pak Lurah, malingnya ketangkep. Maling yang selama ini bikin resah kampung kita. Iya Pak Lurah, ini malingnya. Oh, jadi kamu yang selama ini bikin onar dan resah masyarakat. Saya bukan maling. Alah, diam kau. Asisten, ambil golok dan pisau. Siap, Kanjeng Rasul. Cepat, potong 2 tangan dan kakinya serta congkel matanya. Inilah hukuman dan sanksi kejahatan kriminal pencurian. Baik, Kanjeng Rasul. Asisten kemudian segera melaksanakan perintah dari Pak Lurah untuk memotong kedua tangan dan kakinya, serta mencongkel kedua matanya. Setelah pemotongan dan pencongkelan mata dilakukan, maka diaraklah ramai-ramai tubuh kiai itu keliling pasar. Warga penduduk pun berkata, Ini hukum dan ganjaran si tukang maling. Inilah ganjaran hukuman untuk para maling. Malingnya sudah ketangkap. Malingnya sudah ketangkap. Malingnya sudah ketangkap. warga ramai-ramai berteriak mengarak kiai dengan menyebutnya maling. Ketika diarak, kiai yang sudah tak berdaya itu berkata, Jangan bilang seperti itu. Katakan saja, ini adalah balasan untuk orang yang hendak umroh ke Mekah, namun tanpa seizin ibunya. Orang-orang lalu bingung dan bertanya-tanya, kok maling bisa berkata seperti itu? Setelah ditelusuri, ternyata diketahui bahwa orang yang diarak tersebut adalah seorang kiai besar yang mulia. Salah satu dari warga yang sedang ada di pasar mengenali bahwa beliau adalah seorang kiai, lalu berkata, Kalian harus tahu, beliau ini adalah kiai besar. Kalian semua salah tangkap orang. Hah? Apa iya? Ketika orang-orang mengetahui bahwa dia adalah kiai, maka menangislah mereka dan merasa cemas karena salah tangkap orang. Kemudian salah satu dari mereka berkata, Wah, benar. Ini kiai dari kota sana. Maafkan kami, kiai. Kami benar-benar tidak tahu. Sudah, yang terjadi biarlah berlalu. Hanya ada satu permintaan saya, tolong antarkan saya ke rumah ibu saya. Orang-orang itu lalu mengantarkan sang kiai kepada sang ibu di rumahnya dengan penuh penyesalan dan merasa bersalah. Orang-orang itu meletakkan kiai di depan pintu rumah ibunya. Dan ketika itu, sang ibu baru selesai sholat dan sedang berdoa. Ya Allah, jika Engkau memberikan sebuah cobaan kepada anakku, maka kembalikanlah dia kepadaku agar aku dapat melihatnya. Tiba-tiba terdengar suara seseorang dari depan pintu dan berkata, Tolong, aku adalah pengembara yang sedang kelaparan. Berilah aku sedekah. Sini di depan pintu. Aku tak punya kaki untuk berjalan. Ya sudah, ulurkanlah tanganmu. Aku tak punya tangan. Lalu, bagaimana caranya?
Jika saya keluar berikan makanan ini untukmu, maka nantinya akan timbul fitnah dan pandangan yang tidak-tidak dari tetangga, karena tidak diperbolehkan memandang orang yang bukan mahram. Tak usah khawatir, saya tidak memiliki mata. Akhirnya sang ibu itu lalu keluar membuka pintu dan memberikan sepotong makanan yang berupa roti serta gelas yang berisi air dingin. Maka sontak Kiai langsung meletakkan wajahnya pada kaki sang ibunda dengan berkata, Ibu, akulah anakmu yang durhaka, Ibu. Akulah anakmu yang durhaka. Hah? Anakku? Anakku? Hiruk tangis dan pilu menyelimuti penyesalan Kiai karena tidak patuh kepada perintah dan nasihat sang ibunda. Hal inilah yang menyebabkan Allah murka dan memberikan pelajaran berupa musibah kepada Kiai itu. Menyadari bahwa anaknya dalam kondisi memprihatinkan karena imbas ketidakpatuhannya, sambil menangis, sang ibu lalu berkata dan berdoa, Anakku, anakku. Ya Allah, ya Tuhanku, apabila seperti ini jadinya, maka cabutlah nyawaku dan ruh anakku ini, agar banyak orang-orang mengetahui bahwa betapa hitamnya muka bumi ini. ketika munajat sang ibu itu belum sampai selesai terucap, maka dicabutlah nyawa mereka berdua. Masya Allah. Dari kisah ini kita bisa menyimpulkan betapa dahsyatnya doa sang ibu. Maka hendaklah kita bisa belajar taat dan berbakti kepada kedua orang tua selagi masih ada kesempatan, karena ridho Allah ada pada ridhonya dan murka Allah ada pada murkanya. Begitulah kisah malang Kiai yang nekat tidak patuh kepada sang ibu. Hendaknya kita bisa mengambil manfaat dari kisah tragis itu dengan selalu belajar dan belajar mewujudkan bakti kita kepada bapak, ibu, atau orang tua kita semua. Selagi masih ada kesempatan, maka teruslah kita birrul walidain. Adapun apabila mereka sudah wafat, maka cukup doakan dan selalu sambung silaturahmi kekerabatan dari ayah dan ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.